Inilah yang diminta oleh Pak Menteri, Pak Bahlil kepada PLN memperbaiki nih untuk evaluasi, memperbaiki supply chains-nya, untuk logistiknya, tata kelolanya diperbaiki sehingga penyerapan batu bara ini maksimal. Nah, disinilah yang ada gap yang kemudian disampaikan Pak Menteri. Bahasanya bukan kekurangan pasokan, tapi ada pertanyaan di situ apa yang membuat kontraknya itu lambat untuk sisa 20 juta metric ton lagi kurang lebih. Walaupun harga batu bara di luar lagi bagus segala macam, wajib perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional kita. Menteri SDM dalam hal ini mendorong, bahkan sudah mengeluarkan ultimatum, harus benar-benar ini menjadi catatan penting, tidak ada alasan lagi peristiwa ini berulang sehingga di kedepan harinya pemadaman bergilir ini bisa dihindari. Pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Jawa setelah sebelumnya terjadi blackout di Sumatera diduga karena berkurangnya pasokan batu bara di dalam negeri untuk pembangkit listrik. Konon pengusaha cenderung mengekspor batu bara karena kurs dolar yang lagi tinggi. Namun hal ini dibantah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lalu apa sebenarnya penyebab utama pemadaman listrik ini? Kita akan gali persoalan ini bersama juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube kami, Diskursus.net. Dan Sobat DN jangan lupa juga datang ke toko buku kami di Bukuku atau bisa juga melihat di online store kami di @bukuku.story. Sudah bersama kita Ibu atau Mbak atau Uni Dwi Anggia, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian SDM. Terima kasih Mbak Anggi sudah hadir. Terima kasih Mas Aman. Kita ingin berbincang yang lagi hangat nih ya. Tentang pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah ya. Setelah sebelumnya ada blackout di Sumatera dan sekarang di sebagian Jawa ya. Di Kementerian SDM kan tentu memantau dan melihat ini sebagai bagian dari sesuatu yang harus diurus gitu ya. Kalau dari sisi Kementerian SDM sebenarnya penyebab utama pemadaman bergilir ini apa sih sebenarnya? Ya, ini seperti yang dilaporkan oleh Dirut PLN kepada Kementerian SDM, kepada Pak Menteri. Memang ada kombinasi beberapa faktor Mas Aman yang terjadi sehingga pemadaman bergilir ini tidak terhindarkan akhirnya. Pertama itu ada pemeliharaan, ada maintenance. Masalah maintenance, pemeliharaan untuk pembangkit begitu ya. Kemudian juga ada masalah di rating, penurunan kemampuan untuk produksi listrik. Dan tidak hanya itu, ada juga bottlenecking di masalah transmisi. Jadi ini kompleks sekali sebenarnya. Dan selain itu belakangan muncul kan ya isu soal batu baranya. Nah, ini perlu kami jelaskan satu persatu biar clear permasalahannya. Oke, sebelum ke situ kan publik merasa dikaitkan dengan secara sederhana ya, logika bahwa harga dolar yang naik sangat tinggi, kemudian harga batu bara juga naik, maka para pemasok atau pengusaha batu bara lebih tertarik untuk mengekspor karena harga dolar tinggi, harga juga tinggi. Nah, apakah benar-benar nggak ada persoalan dari sisi pasokan batu bara? Kalau kita berbicara pasokan energi primernya, pemerintah ini melalui Direktorat Menteri SDM ya, melalui Direktorat Mineral dan Batu Bara itu di Undang-Undang 2 tahun 2025 terkait dengan mineral dan batu bara itu sudah diatur Mas Aman bahwa untuk kebutuhan pasokan energi primer untuk PLN gitu sudah ada penugasan. Di situ diatur penugasan untuk semua perusahaan batu bara dari 100% produksinya diwajibkan minimum 25% untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dalam hal ini untuk pembangkit PLN. Itu sudah clear tuh. Sepanjang ini yang disebut DMO, Domestic Market Obligation. Nah, sepanjang 2026 kalau kita berbicara kebutuhan PLN itu 154 juta metric ton per tahun. Sementara DMO penugasan yang diwajibkan untuk masing-masing perusahaan batu bara itu total keseluruhannya 190 juta metric ton. Dan kami baru diupdate kemarin dari Dirjen Minerba ada penambahan di situ. Sudah di angka 212. Jadi beyond, sudah sangat jauh dari kebutuhan PLN. Nah, kalau dari satu sisi ini kita melihat no isu harusnya, tidak ada permasalahan. Kemudian dilaporkan, kita berkoordinasi di Dirjen Minerba, berkoordinasi dengan PLN. Kemudian dari 154 kebutuhan itu yang baru berkontrak 134 juta metric ton.
Nah, disinilah yang ada gap yang kemudian disampaikan Pak Menteri. Bahasanya bukan kekurangan pasokan, tapi ada pertanyaan di situ, apa yang membuat kontraknya itu lambat untuk sisa 20 juta metrik ton lagi kurang lebih. Inilah yang diminta oleh Pak Menteri, Pak Bahlil kepada PLN memperbaiki nih, untuk evaluasi, memperbaiki supply chains-nya, untuk logistiknya, tata kelolanya diperbaiki sehingga penyerapan batu bara ini maksimal. Begitu. Ini yang menjadi salah satu permasalahan. Tapi kemudian yang saya bilang tadi kan kombinasi faktor ya, kombinasi beberapa faktor. Ada maintenance yang mungkin harus direncanakan dengan lebih baik. Kemudian ada masalah di power plant. Kemarin itu masalahnya di IPP, Independent Power Producer-nya, yang merupakan mitra dari PLN. Ada 2 kemarin itu, ada maintenance di PLTGU 1, kemudian ada masalah di PLTU Cirebon dan juga di Cilacap. Namun semua sudah dalam proses perbaikan, pemulihan, sehingga pembagian beban ini sudah kembali perlahan-lahan normal lah untuk wilayah Jamali, Jawa, Madura, dan Bali. Jadi kompleks sebenarnya, tidak sesederhana bahwa wah ini faktor A, B, C, enggak. Jadi ini saling berkaitan semuanya. Jadi tetap ada persoalan batu bara tapi bukan pasokan. Bukan tapi pasokan. Kekurangan kontrak yang 20 juta metrik ton itu ya. Inilah yang diminta dilakukan percepatan. Bahkan di situ Menteri SDM mengultimatum dengan clear harus segera dievaluasi. Dan untuk akuntabilitas, untuk transparansi, Pak Menteri itu atas arahan Presiden untuk pengadaan ini nantinya akan diawasi. Jadi tidak hanya PLN internalnya Mas Aman. Akan diawasi, ada PLN di situ, kemudian ada Dirjen Minerba di situ, kemudian ada Irjen Kementerian SDM, kemudian nanti juga ada BPKP. Tujuannya apa? Untuk bisa mengawasi apa sebenarnya permasalahan di pengadaan di internal PLN. Jadi pemerintah masuk ke arah situ sehingga tidak terjadi pemadaman di kedepan harinya. Kalau soal lain ya, misalnya soal pasokan tadi sudah dijawab. Kemudian soal kualitas kalori batu baranya yang kabarnya yang medium saja yang yang diperlukan PLN misalnya, atau soal manajemen logistik juga ada masalah. Manajemen logistik betul. Seperti yang disampaikan kemarin Pak Menteri kan, PLN melaporkan ada kendala bahwa kekurangan untuk yang medium rank call. Yang kalori medium, kualitas kalori medium ya? Itu di 4.000 ke atas itu. Sementara kan kita tahu di Indonesia ini sumber daya kita sekarang yang dominan itu di low rank call. Justru di low kita lebih banyak di low. Dan kenapa kemarin itu diminta untuk perbaikan dan evaluasi menyeluruh, Mas? Memang harus ada secara internal itu dilakukan upgrading terkait dengan untuk memproduksi listrik dari PLN-nya. Informasi yang kami peroleh itu memang harus dilakukan inovasi lah, intinya seperti itu. Perbaikan, peningkatan mutu baik itu di infrastruktur, mulai dari boiler dan lain-lain, sehingga apapun jenis kalori dari batu baranya bisa dimakan dalam istilahnya, diproses untuk menghasilkan energi listrik. Itu artinya PLN mesti melakukan investasi lagi ya untuk memperbaiki atau meningkatkan ini. Betul, harus ada inovasi intinya di situ. Karena Mas Aman, kalau kita tarik mundur ini, kejadian ini kan bukan yang pertama kali sebenarnya. Di 2019 sempat terjadi. Kemudian sampai akhirnya di akhir 2021 dan awal 2022 kalau Mas Aman ingat, itu Presiden Jokowi sempat mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor batu bara. Tujuannya untuk pemenuhan energi dalam negeri. Padahal ketika itu suplai batu bara kita melimpah tuh, sama kondisinya. Artinya bukan masalah pasokan di sini kalau kita berbicara. Tapi lebih juga kepada ada periode tata kelola yang harus diperbaiki. Ada periode juga ketika PLN surplus energi listrik sebenarnya ya. Betul. Nah, dalam soal manajemen logistik ini, apalagi persoalannya sebenarnya yang sekarang sedang dilihat dan harus diatasi? Ya. Ini lebih kepada mempercepat kontrak-kontrak ini. Ini yang jadi pertanyaan sih, Mas. Kenapa dari sisa 20 juta metrik ton ini ada keterlambatan di situ? Ini yang harus cepat diselesaikan dan arahannya itu clear untuk lakukan evaluasi menyeluruh lah. Karena kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus menjadi korban. Ini bukan melempar kesalahan ya, ini sama-sama berbenah. Kementerian SDM selaku regulator juga meningkatkan koordinasi dengan PLN. Karena memang untuk suplai batu bara ini kan kita terus monitor juga setiap bulannya. Misalnya PLTU 1, 2, dan 3 HOP-nya berapa di situ, semua termonitor dengan jelas. Yang paling penting juga adalah akuntabilitas tadi, transparansi juga, serta komunikasi dari PLN juga pemerintah. Dalam soal ini publik sebenarnya perlu juga terjelaskan mengenai sebenarnya bagaimana sih pembagian tanggung jawabnya antara
Kementerian SDM di satu sisi, ada PLN sebagai distributor listrik, kemudian ada soal pengelola pembangkit dan sebagainya. Sebenarnya seperti apa pembagian tanggung jawabnya? Jadi Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Minerba itu mengalokasikan ini untuk penugasan based on pengajuan yang diberikan oleh PLN. Jadi di awal itu nanti PLN akan memberikan pengajuan kebutuhan batubaranya seperti apa sepanjang tahun. Ini akan dievaluasi oleh Ditjen Minerba. Dari sinilah kemudian dilakukan penugasan, Mas Aman, kepada seluruh perusahaan tambang yang ada di tanah air. Penugasan, walaupun harga batu bara di luar lagi bagus segala macam, wajib perusahaan batubara untuk memenuhi kebutuhan nasional kita. Hanya 25% loh. Jadi kalau kita berbicara harga di luar tinggi, ya 25%-nya harus dialokasikan memang wajib untuk kebutuhan nasional. Ini bagian dari yang pemantauan soal pasokan itu ini ya? Betul, itu dilakukan. Nah, tidak hanya itu, mungkin kita juga sama-sama nih Mas Aman harus mengetuk juga nih para pengusaha, mengetuk hatinya para pengusaha tambang batubara. Ini kan sumber daya punya Indonesia. Dikeruk kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan di situ. Jadi sudah sepantasnya juga untuk melakukan pemenuhan kebutuhan untuk pasokan energi primer di dalam negeri. Kalau dari sisi harga, katakanlah harga DMO yang mereka harus jual 25% ke dalam negeri dengan harga jual mereka ke ekspor ke luar negeri, itu walaupun regulasi yang menentukan itu selisihnya cukup besar nggak sih? Kalau kita berbicara di Undang-Undang Nomor 2 2025 itu kan disebutkan alokasi selain DMO juga diatur DPO-nya, Domestic Price Obligation-nya di situ. Untuk saat ini kan untuk batu bara DMO itu di angka 70 US dollar per ton. Sementara kalau kita lihat HBA di luar itu kan di atas 100 dolar. Selisihnya cukup besar artinya. Jadi kalau ada alasan tidak mendapatkan keuntungan ya tidak benar juga. Kalau secara logika kita melihatkan ya, produksi yang tinggi ketika diekspor dengan kondisi dolar yang lagi tinggi juga, harusnya keuntungannya sudah cukup banyak di situ. Apalagi di dalam negeri juga mereka jual dalam dolar juga kan ya? Betul. Jadi meskipun dalam 70 US dollar per metrik ton ya? Iya, 70 US dollar per metrik ton. Dan di sini artinya apa? Saya bilang tadi untuk pasokan harusnya tidak ada kendala di situ. Ketika itu dilakukan dengan benar-benar. Nah, tugasnya Kementerian SDM di sinilah Mas untuk melakukan pengawasan itu dan juga berkomunikasi terus dengan PLN. Dan kami juga mengharapkan ini lebih intens dan diperbaiki ke depannya. Berkoordinasilah kalau memang ada masalah langsung disampaikan sehingga fungsi-fungsi pengawasan sebagai regulator itu bisa berjalan secepatnya. Termasuk bagian dari pemantauan tadi misalnya soal masalah di pembangkitan tuh ya. Itu apa yang dilakukan Kementerian SDM? Katakanlah di PLN ya, ada masalah-masalah yang kalau pasokan soal kontrak tadi. Betul. Kalau pembangkitan itu lebih kepada memperbaiki untuk semua infrastruktur, maintenance-nya, penjadwalan dan lain-lain, perencanaan untuk. Jadi semua pembangkit ini kan Mas ada waktunya untuk pemeliharaan. Dan itu kalau memang dilakukan harus terjadwal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi kita ke publik. Ketika ada rencana misalnya pemadaman dan lain-lain, itu memang kan sebagusnya diinformasikan sehingga masyarakat kan tidak kaget dan tidak menimbulkan dampak kerugian ekonomi kemudian harinya. Tapi ini yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa harus lakukan perbaikan tata kelola. Lakukan evaluasi di bottlenecking masalah transmisi seperti yang dituang dalam RUKN dan juga RUPTL 2024-2035 rencana usaha penyediaan tenaga listrik ini kan sudah clear sebenarnya. Ada di situ dituangkan poin-poin bahwa pembangunan pembangkit dan lain-lain. Jadi ini benar-benar harus dieksekusi ini. Itu yang juga harus jadi perhatian. Soal komunikasi terutama transparansinya ya. Kan selama ini kalau kita sebagai publik, sebagai konsumen di rumah tangga itu kalau ada pemadaman yang memang direncanakan karena pemeliharaan kan ada pemberitahuan sebenarnya dari PLN dan itu sebenarnya cukup bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau pemadamannya itu cukup lama dan sebagainya, itu apakah dalam pemantauan Kementerian SDM juga dalam konteks komunikasi dan transparansinya PLN? Idealnya kan memang harus diinfokan segera mungkin. Ini yang juga akan diperbaiki ke depannya. Ketika ada kendala dan masalah, berkomunikasi lebih awal itu kan lebih bagus sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih baik dan kita bisa melakukan mitigasi untuk itu. Itu yang harus diperbaiki ke depannya, Mas Aman. Kalau soal kemungkinan resiko pemadaman, apakah dengan masalah-masalah yang tadi diurai ini tidak ada kemungkinan lain ya, misalnya force majeure misalnya seperti yang terjadi di Sumatera kemarin atau dulu salah ada blackout di Jawa misalnya. Ini apa yang
mungkin ada semacam mitigasi atau apa yang disiapkan Kementerian SDM? Tidak lain dan tidak bukan yang harus dilakukan adalah peningkatan pemeliharaan terkait dengan transmisi, mempercepat pembangunan transmisi di setiap wilayah, itu yang harus dilakukan. Contoh yang terjadi di Sumatera itu, kemarin pemadaman kan berlangsung di Sumbagut itu ya, ada masalah di transmisinya. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang memang mau tidak mau kita semua harus berbenah, Mas Aman. Tidak bisa membiarkan dengan alasan, wah kendala teknis, wah ada force major dan lain-lain. Jadi itu memang harus diperbaiki ke depannya. Kalau soal DMO tadi ya, mungkin hari-hari ini ya, para pemasok batubara, pengusaha batubara itu apakah ada permintaan atau apa untuk menaikkan harga DMO atau barangkali ya? Sejauh ini kami belum mendengar itu ya, tapi kalau mungkin ada di luar ya kita belum memantau ke sana. Tapi yang jelas terkait dengan harga DMO ini kan regulasinya sudah ada. Implementasinya, aturan yang disediakan terkait dengan DMO ini sudah clear. Hanya masalah implementasi ya kemudian, dan juga pengawasan di undang-undang itu dijelaskan di poin ke-7 kalau saya tidak salah. Ada sanksi itu Mas Aman untuk perusahaan batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. Nah, pemerintah sebagai regulator bisa menggunakan ini sebagai instrumen untuk memastikan bahwa semua DMO ini tersalurkan dengan benar sesuai dengan kuotanya. Jadi sebenarnya juga nggak bisa main-main di situ karena kewajiban perusahaan tambang itu clear di sana. Jadi permasalahannya tinggal bagaimana ini kok nggak bisa terserap, masalah di operasional di badan usahanya berarti di situ. Bentuk pengawasannya dengan ada rekon berkala antara Kementerian SDM dengan PLN. Dari sana kalau memang tidak ada dilaporkan ke Kementerian SDM sehingga instrumen ini bisa dijalankan gitu Mas Aman. Sanksi yang diberikan itu berupa sanksi administratif, kemudian juga ada denda, kompensasi di situ, kemudian sampai yang paling berat itu adalah pencabutan IUP untuk perusahaan tambang. Jadi memang tidak bisa main-main di situ. Dalam artian sumber daya alam yang diambil dari Indonesia harus memang semaksimal mungkin digunakan untuk kebutuhan pasokan energi di dalam negeri. Dan saya rasa itu sudah dipahami oleh seluruh pengusaha batubara. Dalam prakteknya apakah ada tuh, misalnya dalam pengawasan, terutama soal DMO ya, melampaui mereka tidak mematuhi ketentuan itu dan kemudian ada sanksi dan sebagainya, apakah pernah terjadi nggak? Itu dilakukan, kan ada proses evaluasi ya Mas Aman. Jadi dengan komunikasi dua arah ini, dari situlah nanti Ditjen Minerba bisa melihat mana yang tidak memenuhi, mana yang sudah menjalankan. Itu dimonitor terus. Makanya kemarin itu ada update dari 190 juta metric ton, karena memang ada kebutuhan untuk medium rank kalori ini. Untuk medium rankol ini kemudian ditambahkanlah jadi 212 juta metric ton dari total penugasan 190 juta itu. Artinya apa? Supply sudah lebih dari cukup, tinggal percepatan kontrak yang harus dilakukan. Ada isu dan kendala silakan dilaporkan kepada regulator sehingga nanti ada instrumen yang bisa dilakukan untuk membantu mempercepat supply ini. Dari sisi regulator ya, katakanlah untuk masyarakat supaya lebih aware dengan bahwa persoalan ketenaga listrikan ini memang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Prosesnya kan ada regulasi, ada batasan tertentu, ada persoalan-persoalan pemeliharaan dan sebagainya. Dalam hal berbagi tugas tadi antara kementerian sebagai pemerintah dan regulator dengan PLN sebagai pelaksana, yang lebih berkomunikasi banyak ke publik sebaiknya atau sudah dilakukan apakah kementerian atau PLN selama ini? Berkomunikasi ke publik itu harusnya dilakukan secara simultan bersama-sama, tidak melempar tanggung jawab kemana, ke A, ke B, dan ke C. Dalam artian ini kan pemenuhan kebutuhan listrik dan sistem kelistrikan ini kan penyediaannya cuma satu di Indonesia, PLN sini, di bawah regulasi yang di Kementerian SDM. Ya, jadi semua harus bersama-sama, Mas. Intinya ini kerja bersama yang harus diselesaikan. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak lainnya. Ada hal yang harus diperbaiki, iya. Namun harus sama-sama menyadari tugas bersama sehingga bisa memberikan pelayanan dan menciptakan listrik yang andal untuk masyarakat kita. Itu poinnya. Oke. Terakhir untuk mungkin ada langkah-langkah mitigasi ya yang disiapkan oleh Kementerian SDM ya supaya ini kan seolah-olah berulang setelah ada blackout, kemudian ada pemadaman bergilir, dan persoalannya di sekitar-sekitar itu saja. Cuman makin lama makin terjelaskan saja gitu ya. Tapi persoalannya belum beranjak dari situ. Nah, apa yang barangkali disiapkan secara
secara terstruktur atau sistematis, mitigasi apa kira-kira supaya tidak terulang lagi nih? Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan listrik ini kan memang kebutuhan dasar dari setiap manusia, masyarakat kita. Jadi ini bukan hal yang main-main, tentu juga penyediaannya juga sangat serius. Ini dituntut perbaikan, pemerintah melakukan evaluasi, penguatan kesiapan sistem ketenaga listrikan kita. Dan dari kita bicara itu mulai dari aspek pembangkit, kita berbicara aspek pemeliharaan, dan juga berbicara aspek suplai energi primernya. Untuk PLN sendiri, suplai energi primer ini kan tidak hanya dari batu bara, juga ada dari gas. Ini semua dimaksimalkan dan sumber energi lainnya. Dan tidak hanya itu, untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan dalam RUKN dan juga RUPTL itu sudah dituangkan, Mas Aman. Kita akan menambah kapasitas pembangkit sebanyak 69,5 gigawatt. Ini terdiri tidak hanya fosil. Ada 42,6 gigawatt dan juga 10 gigawatt itu dari EBT plus dengan storage. Artinya apa? Komposisi ini menunjukkan bahwa 76 pembangkit kita ini adalah pembangkit dari energi baru terbarukan. Sisanya dari energi fosil yang tetap harus kita gunakan sebagai bentuk menjaga fleksibilitas, menjaga keandalan sistem. Mau tidak mau kita harus mengeksekusi nih RUPTL yang sudah disiapkan, yang PLN sudah siapkan ini harus segera dieksekusi. Jadi kita tidak bisa bergantung dari satu sumber energi fosil saja. Kita di Indonesia ini sangat kaya, Mas Aman, untuk pembangkit energi baru terbarukan. Kita punya tenaga air, kita punya tenaga angin, bayu, angin ya. Kita punya geotermal, panas bumi, dan kita itu adalah reserve panas bumi terbesar di dunia. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan dan itu dituangkan semuanya. 76%-nya kita fokuskan di EBT. Ini merupakan upaya untuk bisa menyediakan sistem kelistrikan yang terjangkau, yang berkelanjutan, yang sustainable tentunya, sehingga tidak bergantung pada fosil saja. Kalau soal tenaga energi baru terbarukan ya, dalam konteks tata kelola kelistrikan ini, dalam pengawasan atau dalam pemantauan Kementerian SDM yang dilakukan PLN seperti apa? Soal pembagiannya, persentasenya atau apa? Antara yang energi fosil, energi baru terbarukan, entah itu surya, tenaga angin dan sebagainya. Sesuai yang dituangkan itu kan pembagiannya 76 dan sisanya fosil itu 24%-an lebih, kurang lebih. Dan untuk sistem storage-nya ada 15%. Dan untuk itu kan sudah berjalan tuh, ada kita punya pembangkit tenaga air, angin, kemudian panas bumi, dan juga tenaga surya itu dimaksimalkan. Jadi intinya kita tidak mau bergantung terhadap satu sumber energi fosil saja, Mas Aman. Dan itu dilakukan. Ini juga sesuai ya dengan asta-cita Presiden Prabowo untuk kemandirian energi. Itulah yang dikejar ke sana saat ini dengan memaksimalkan semua sumber daya alam yang kita miliki untuk keberlangsungan energi kita. Artinya sumber energi yang non fosil ya, yang energi baru terbarukan itu apakah juga menjadi bagian dari katakanlah menjamin bahwa pola yang pemadaman segala macam itu tidak akan terjadi lagi atau itu bagian dari upaya untuk menyediakan sistem kelistrikan yang andal. Dan sejauh ini penggunaan EBT ini juga dilakukan ke daerah-daerah 3T, Mas Aman. Untuk daerah-daerah yang agak sulit secara geografis dan infrastruktur, maka memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing daerah tersebut. Contoh di Papua kemarin itu kita punya PLTMH mini hidro di situ, di distrik Anggi namanya, itu kabupaten yang kita bisa sebutkan 100% menggunakan EBT sekarang di situ. Jadi itu bagian dari memberikan layanan listrik yang andal dan lebih sustain kepada masyarakat. Kalau dari sisi pemantauan Kementerian SDM ya, di daerah-daerah seperti itu yang tidak menggunakan energi fosil, apakah ada isu juga soal pemadaman atau mungkin karena sebelumnya kurang listrik jadi tidak ada isu soal itu? Sejauh ini maksimum penggunaan pembangkit listrik EBT ini berjalan dengan lancar di situ. Masyarakat bahkan merasakan ya kehadiran listrik yang mereka bertahun-tahun, bahkan kita hampir sudah 80 tahun merdeka lebih, masih ada loh, Mas Aman, daerah-daerah yang masih belum berlistriki. Ini juga bagian dari target pemerintah nih. Rasio elektrifikasi kita sekarang itu kan di angka 99, sekian persen saya kalau tidak salah. Ada 1%-an lagi 0, sekian persen yang belum. Ini mostly di daerah 3T. Inilah yang dikejar saat ini, pemerintah hadir di situ untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. Karena kalau bicara PLN,
ada bagian titik-titik yang mungkin nilai keekonomisiannya tidak masuk untuk PLN. Investasi terlalu besar tapi tidak memberikan nilai ekonomi. Jadi disitulah peran pemerintah masuk. Ada banyak program yang kita lakukan, mulai dari listrik desa, BPBL, bantuan pasang baru listrik yang diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu di situ. Kalau dari sisi masyarakat ya, supaya ada semacam garansi gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari PLN sebagai pelaksana, ini tadi kan ada juga di regulasi ya soal kompensasi segala macam. Itu selama ini pelaksanaannya seperti apa ya? Kalau misalnya ada pemadaman seperti ini? Itu diatur di Kepmen terkait dengan kompensasi pemanfaatan. Saya lupa Kepmen nomor berapa, tapi sejauh ini memang itu di ranahnya PLN yang untuk pemberian kompensasi. Bisa tidak terkait langsung dengan Kementerian SDM ya? Langsung di badan usahanya. Namun kemarin kalau saya tidak salah sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian bahwa untuk saat ini memang sedang dibahas ya terkait dengan kompensasi atau ada atau tidaknya. Jadi ya yang penting ini Mas Aman, kita berharap peristiwa ini tidak berulang. Jangan sampai masyarakat selalu dirugikan dan memastikan bahwa evaluasi ini dilakukan sehingga yang dari 5 tahun lalu yang sekarang terjadi lagi, yang beberapa minggu lalu terjadi di Sumatera tidak lagi terjadi, apapun alasannya itu sudah clear dari Pak Menteri sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada lagi pemadaman. Dan ini pun kemarin laporan dari Dirut PLN disampaikan pemulihan sudah mulai berlangsung. Jadi sistem Jawa Bali ini sudah mulai perlahan-lahan berlangsung. Soal apa yang katakanlah menjadi rekomendasi penting dari Kementerian SDM ke PLN ya dalam urusan tata kelola untuk menjamin bahwa hal ini seperti pernyataan terakhir tadi tidak terjadi lagi. Apa yang secara spesifik direkomendasikan atau dari Menteri SDM itu sudah clear Mas Aman. Perbaikan tata kelola, penjadwalan untuk maintenance harus diperbaiki. Perbaikan tata kelola manajemen supply chain juga harus diperbaiki. Sehingga akhirnya penugasan batubara yang sudah diberikan ke masing-masing perusahaan tambak ini bisa terserap maksimal di PLN. Kalaupun ada isu terkait dengan jenis kalori batubara, segera dikoordinasikan sehingga pemerintah selaku regulator bisa memastikan masing-masing perusahaan tambang melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan energi di dalam negeri. Itu yang paling utama. Dan tentunya kami juga memaklumi bahkan juga merasakanlah kesulitan dari masyarakat, dan Menteri SDM dalam hal ini mendorong bahkan sudah mengeluarkan ultimatum harus benar-benar ini menjadi catatan penting, tidak ada alasan lagi peristiwa ini berulang sehingga di kedepan harinya pemadaman bergilir ini bisa dihindari. Gitu Mas Aman. Oke, terima kasih Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM. Terima kasih atas Mas Aman. kehadirannya, mudah-mudahan tidak kapok. Mudah-mudahan bukan karena ada persoalan, tapi karena ada hal-hal yang harus kita jelaskan ke publik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aman.